podcast Meja Makan, makan yang ada, ngobrolin apa aja. Nah, kita kali ini di podcast Meja Makan yang pertama kali ini, nah kita kedatangan penyair dari luar pulau. Nah, jauh-jauh datang ke Surabaya, datang ke Cakrawala, kata untuk podcast bersama kita di podcast Meja Makan. Ya, kenalin nih, ada Muhammad Dafa atau yang biasa dikenal dengan Dafa. Nah, Dafa ini seorang penyair dari Banjarbaru. Nah, sekarang mungkin bisa jadi agak ini ya, penyair Banjarbaru Surabaya. Ya bener gak sih, Daf? Nah, mungkin Dafa nih, selain aku kenalin diri sendiri dong. Nah, langsung aja nih ke kawan-kawan podcast Meja Makan. Siap. Halo semuanya, nama saya Muhammad Dafa, biasa dipanggil Dafa. Saya sehari-hari bekerja bergiat sebagai freelance writer. Kadang-kadang juga menulis esai-esai atau tulisan-tulisan yang berbau dengan sastra, atau mengulas karya dari teman-teman yang memang bergiat di dalam penulisan karya sastra. Ini, nah jadi ini nih apanya iming-imingnya, emeng-emeng, ngemeng-ngemeng. Dafa ini sebenarnya teman kelasku dulu waktu selama kuliah, bener nggak Daf? Satu jurusan. Kita ini berada di angkatan 17 dari Universitas Erlangga di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sastra saja lah lebih pas ya, daripada Bahasa dan Sastra. Ribet ya. Nah, jadi di Sastra Indonesia angkatan 2017. Kita itu sama kelasnya dan juga kita ada di ini ya, masuk di gelombang mandiri. Jadi saking mandirinya kita, nah ini kita gitu kan, mandiri, makan sendiri, Daf ya, cuciin sendiri, apa-apa sendiri, Daf ya. Gojek jangan sendiri lah. Kalau Gojek tuh bukan Gojek, jadi kita bawa sendiri motornya kan. Nah, jadi gitulah. Nah, jadi Dafa ini dikenal sebagai seorang sastrawan ataupun penulis muda dari Banjarbaru. Karena Dafa udah jangan diraguin deh. Sekarang gampang, gak usah ngomongin portofolio Dafa diomongin. Jadi langsung aja searchingnya di Google, namanya Muhammad Dafa, udah mukanya muncul itu. Mukanya gini nih. Nah, itu ada tuh nanti mukanya Dafa itu. Muncul udah itu semuanya. Muhammad Dafa, karya puisi Muhammad Dafa, cerpen Muhammad Dafa, penghargaan Muhammad Dafa. Udah saking pegelnya nih kalau kita scroll nih ya, nggak selesai. Bingung ya, apalagi buku-bukunya, wah numpuk. Udah lah, jadi daripada kita ngobrolin karya-karya Dafa, nah langsung aja nanti dari penulisnya aja kita obrolin. Nah, gini aja deh mungkin ya. Pertama nih, apa sih mengawali kecintaannya dunia sastra? Dari mana? Kemungkinan apakah ada dari keluarga? Nah, karena sebelumnya denger nih dari sobat-sobat PMM, nah Dafa ini dari keluarganya ini ada dari darah kepenulisan dari ibunya. Bener gak sih, Daf? Iya, jadi dari pihak ibu itu memang dulu itu punya kebiasaan untuk menulis, tapi lebih menulisnya bukan karya sastra ya teman-teman. Jadi fokusnya lebih ke pembahasan seputar pengalaman personal atau pribadi gitu. Misalnya pengalaman bersama anak atau keluarga yang ditulis dalam bentuk artikel populer atau esai-esai dalam bentuk populer gitu. Jadi basicnya kepenulisannya lebih ke bukan sastra ya gitu, tapi lebih ke esai-esai kayak gitu. Oh, berarti dari kebiasaan ibu ya, maksudnya kan kesenangan ibunya dalam hal-hal menulis. Apakah itu dijejalkan ke Dafa? Dafa harus jadi penulis. Dafa ini nih, bener nggak? Enggak sih, itu jadi sebenarnya tradisi apa ya? Kalau bisa sebut sebagai awal-awal aku mengenal tradisi sastra itu, jadi sebenarnya dari pihak orang tua itu memang selalu mengenalkan dengan dongeng-dongeng gitu. Nah, iya. Dongeng-dongeng dari entah itu dongeng-dongeng yang berasal dari daerah bapakku kan dari Bukit Tinggi gitu, atau dongeng-dongeng yang berasal dari daerahku sendiri gitu, Kalimantan Selatan gitu kan. Jadi dari dongeng-dongeng itu kemudian aku tahu bahwa ada ternyata cerita-cerita yang fantasi dan merangsang imajinasi kita gitu sebagai anak kecil kan waktu itu kan yang sering dikasih dongeng gitu sebelum tidur gitu. Oh dulu daerah ini dulunya lautan gitu. Terus ketika era-era kemerdekaan lautannya mengelilingi perkampungan dan itu bisa mengusir penjajah-penjajah di daerah itu gitu di zaman itu. Jadi cerita-cerita yang kayak gitu yang akhirnya memantik aku untuk menulis cerita pada saat itu ya gitu. Jadi aku belum sepenuhnya masuk ke dalam dunia puisi gitu. Jadi awal-awal aku fokusnya ke dunia cerita dulu, baru ke puisi gitu. Kayak gitu. Iya. Sama memang karena memang sepertinya kebiasaan
mendengar dongeng dulu ya, dari dongeng. kayak gitu ya. Sama halnya kayak menulis nih. Aku yakin Dava tidak hanya punya kebiasaan menulis, tapi juga membaca. Pasti selama proses terjang Dava di dunia kepenulisan pasti ada dong buku-buku ataupun apa sih buku-buku yang Dava sangat sukai dan akhirnya Dava memutuskan, kayaknya aku ingin menulis seperti ini, ada nggak gitu? Ya kalau yang ini ya, kalau yang aku bilang tadi, kalau dari awal-awal banget, dari tradisi awal banget aku kenal dengan dunia yang namanya sastra dalam tanda kutip ya gitu. Aku mungkin kalau masih anak-anak itu mungkin aku kenalnya dengan majalah Bobo gitu. Iya, dengan dongeng-dongeng kan, dengan Oki, Nirmala dan sebagainya kan. Terus kemudian aku beranjak SD SMP aku baca novel-novel genre-genre silat gitu atau fiksi sejarah gitu kan. Di situ aku kemudian lebih SMP mungkin masa-masa aku rakus dalam membaca gitu, baca novel-novel silat gitu, yang mengangkat cerita-cerita fiksi sejarah gitu kan. Jadi kemudian kalau untuk aku benar-benar fokus nulisnya, aku belum sampai ke sana gitu. Nanti pas SMA baru aku akhirnya masuk ke sana gitu. Jadi untuk yang awal-awal aku justru lebih banyak fokusnya ke bacaan-bacaan dengan genre cerita-cerita silat gitu. Wah. Fiksi sejarah lah gitu kan. Ada karyanya Langit Kresna Haryadi kalau teman-teman tahu gitu. Yang pada saat itu banyak menerbitkan karya-karya fiksi sejarah gitu, yang banyak mengangkat cerita-cerita dari zaman Majapahit lah dan sebagainya gitu. Nah, dari omong-omongan Dava, ngobrolin tokoh siapa aja yang menginspirasi. Nah, jadi ada cerita nih katanya. Nah, Dava ini dulu itu karena saking dicekoki lah dalam artian digelonggongin lah gitu. Nah, digelonggongin sama buku-buku. Nah, Dava ini punya kebiasaan dulu itu. Jadi ketika dia habis baca buku, dari dia baca buku tuh, nah Dava ini langsung nih dia menulis review-review bukunya. Bener nggak sih itu? Jadi setelah dia review buku-buku ini, nah karena ibunya saking menyenangi apa yang anaknya senangi, ibunya itu sakingnya nawarin laptop ataupun alat ketik untuk Dava ini. Oh, iya. Bener gak tuh? Ya bener. Jadi itu sih awal-awal banget ya, itu pas aku SD kalau nggak salah. Jadi SD itu aku biasanya kan baca dongeng-dongeng cerita rakyat gitu kan dulu. Era-era tahun 2008-2010 kalau teman-teman tahu itu biasanya di sekolah-sekolah itu ada buku-buku cerita rakyat yang ditulis sama U. Syahbudin gitu, aku lupa nama penulisnya itu. Jadi di situ cerita rakyat tapi juga ada ilustrasinya gitu. Nah, aku tuh suka pinjemin buku-buku itu sampai beberapa hari, terus nanti aku balikin, aku pinjem lagi gitu. Untuk aku baca ulang lah gitu, karena ceritanya menarik kan gitu. Nah, kemudian aku di situ tertarik untuk gimana caranya supaya cerita ini aku buat versiku sendiri gitu. Entah itu endingnya, pertengahan ceritanya atau awalannya gitu, yang versi aku sendiri gitu kan. Jadi kan misalnya era-era itu tuh era-era ketika televisi masih sering menayangkan ya, misalnya kayak di Indosiar ada entah itu Timun Mas dan sebagainya kan, yang naga-naga terbang itulah ya, yang teman-teman tahu itu. Jadi aku awalnya dari situ aku kemudian ternyata bisa ya di dalam cerita rakyat itu punya variasi-variasi yang lain gitu. Nah dari situ kemudian aku yang tertarik untuk baca lebih jauh lagi gitu, seperti apa sih dunia yang namanya sastra atau kepenulisan itu gitu, kayak gitu. Nah berarti tadi nih Dava masih ada sempat ya meminjam buku. Nah sampai sekarang ada nggak buku-buku yang diambil sama Dava dan dikembaliin tuh? Oh, alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada, wah. Nggak ada. Kan karena katanya tuh orang bodoh itu ketika meminjam buku dikembalikan gitu. Enggak ya. Nggak ada sih alhamdulillah. Nggak ada ya. Untung Dava bukan anak nakal ya. Bukan anak nakal. Jadi sobat PMM jadi emang nih mungkin ya kalau kita semasa-masa seumuran kita ini, kita sangat sangat kental dengan bacaan-bacaan cerita-cerita rakyat ataupun ini. Dulu tuh kita di TV tuh pernah tahu nggak Dav acara 101 cerita? 1001 cerita kan? 1001 cerita. Iya, biasanya di TPI ya kalau nggak salah itu. Iya, jangan disebut ya, gak apa nih. ya, itu ya. Nah, itu Dava sering nonton nggak tuh? Apakah nanti akhirnya itu mempengaruhi cara penulisan Dava juga gitu kan? Karena kan dari tadi kan Dava memang secara ini buku kan ada gambar-gambarnya. Iya. Nah, tapi ada ini juga nggak? Stimulus dari video-video dari TV, tayangan di TV tersebut. Jadi sebenarnya lebih ini ya, kalau misalnya ketika aku nulis cerita gitu,
aku biasanya lebih banyak terpengaruh dengan visual itu gitu. Jadi misalnya aku nonton dulu tayangan-tayangan itu, misalnya naga-naga terbang gitu kan, orang bertarung cahayanya keluar dari tangan gitu. Sos gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kemudian tergambar secara visual gitu. Secara visual dan efek itu yang akhirnya mendorong aku untuk menulis cerita gitu awal-awal kan. Ya itu tadi yang seperti yang aku bilang, awal-awal aku masih nulis cerita-cerita rakyat gitu, yang aku bikin endingnya sendiri gitu, atau awalnya sendiri aku bikin versiku sendiri gitu kan. Jadi lebih ke sana. Jadi tayangan-tayangan itu akhirnya membentuk visual aku atau pandangan aku tentang gini ternyata cara membentuk cerita-cerita yang mengangkat dunia fantasi gitu. Oke. Berarti banyak sih ya dari masa kecilnya, kecil Dava. Nah, naiknya umur, mulai naik dari SD, SMP. Nah, buku-buku yang sampai saat ini dikenang. Yang paling berkesan gitu ya? Berkesan. Yang paling berkesan sih kalau aku kalau untuk pas masa SMP aku lebih banyak baca karya-karyanya Langit Kresna Haryadi. Apa tuh? Judul novelnya sih aku agak-agak lupa ya, tapi itu tentang Majapahit gitu. Iya. Pokoknya tentang Majapahit, dan novel itu tebal banget gitu kan, ada beberapa jilid lah gitu. Dan aku suka banget dengan novel itu gitu, yang dia mengangkat misalnya salah satu cerita tentang Kris Empu Gandring gitu kan. Nah, dia bikin terusan dari cerita itu gitu. Ada versi lain dari cerita tentang Kris itu yang ternyata berlanjut gitu sampai ke era ketika novel itu menceritakan hal lain gitu, yang saling berhubungan lah gitu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk kemudian aku lewati masa-masa SMA gitu, SMA mungkin aku awal-awal lebih tertarik dengan majalah Horizon misalnya. Di perpustakaan SMA aku dulu banyak banget majalah Horizon yang entah itu udah nggak kebaca atau hibah dari mana lah gitu. Iya. Ada bertumpuk-tumpuk gitu, yang itu letaknya ada di pojok ruangan gitu, di perpustakaan gitu kan. Dan itu kayak ya udah nggak ada yang baca dan nggak ada yang nyentuh gitu. Akhirnya ya udah aku pinjam beberapa, aku bawa ke rumah gitu. Terus kemudian bukunya satunya lagi adalah bukunya Prof. Suminto Sayuti, kalau teman-teman tahu itu judulnya Berkenalan dengan Puisi gitu. Nah, buku itu yang akhirnya mendorong aku untuk menulis karya sastra terutama puisi gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini dulu kita refreshing dulu nggak sih? Dan tadi kan ngomongin Dava yang baca buku, perkenalan dengan dunia sastra, berkenalan dengan buku, pengalaman batin. Nah, jadi ada cerita lucu dari Dava ini. Nah, jadi waktu itu tuh pengalaman Dava kan kita kenal mungkin karya-karyanya yang ada di media-media cetak, koran ataupun media-media online ya. Iya, nah, jadi ada lucu nih. Jadi waktu itu katanya Dava ini pernah ketilang pas lagi mau ngambil honor. jadi ada salah satu media cetak ya di daerahnya, di Banjarmasin. Nah, jadi biasanya tuh kan kalau kita di sekarang nih kalau penulis-penulis tuh dapat honor itu dikirimin ke ini ya. Nah, atau enggak biasanya kantor pos ya. Nah, karena Dava ini deket dan juga ini biasanya si penulis itu ngambil ke sana. Nah, selama perjalanannya itu Dava ini kena tilang. Nah, gimana? Bisa ceritain nggak tuh? Ya, jadi itu sih pengalaman konyol ya mungkin ya, bisa bilang gitu. Jadi waktu itu pas tahun aku lupa 2016 mungkin. 2016 itu karya-karyaku kan rutin dimuat di salah satu media kan di Banjarmasin gitu kan. Ada media lah gitu. Nah, aku tuh termasuk salah satu anak SMA yang sering dimuat di situ gitu ya, salah satu lah gitu dari beberapa gitu kan. Nah, waktu itu memang pas hari Minggu gini juga gitu, hari Minggu kan hari libur gitu. Aku tuh iseng lah sama temanku ngajak ke Banjarmasin ya gitu. Ngapain gitu? Ya pengen ambil honor tulisan gitu kan. Oh ya udah, ayo gas lah gitu. Dan salahnya aku adalah aku membawa motorku sendiri gitu, nggak pakai motor temanku kan gitu. Nah, itu. Nah, terus sampai udah mau mendekati kantornya ya sekitar 100 meter lah gitu. Udah deket banget kan gitu. Tiba-tiba di samping motor kami itu datanglah polisi gitu. Stop dulu deh gitu. Pakai seragam. Ini kesalahan kalian adalah kalian memakai seragam. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nah, lanjut lagi ceritanya ke teman-teman nih. Gimana? Jadi itu sih pengalaman konyol banget sih gitu, karena aku kan saking aku pengen ngambil honor itu gitu kan, karena biasanya kan ada yang ditransfer kan gitu. Iya. Nah, aku pengen banget ngambil. Coba jalan langsung ke kantor gitu lah. Gitu. Nah, begitu nyampe kantor itu, jadi begitu nyampe udah nanya ke sana sini lah gitu di bagian kantor itu gitu kan yang nanganin honor gitu. Ya ternyata bagian di sana bilang, "Oh, maaf Mas, honornya
lusa mungkin baru dikirim gitu. Jadi perjuangan kami ke sana sia-sia aja. Gitu. udah kena tilang, honornya belum cair. Nah itu makanya. Dan ternyata harus ke sana lagi. Pakai seragam SMA, naik motor, jelas kena tilang. Ya. Berapa dulu honornya? 100.000. Itu jarak dari rumahmu atau persiapanmu dari tempat berangkat itu ke tempat ngambil honor itu berapa jauh? Kira-kira 1,5 jam lah mungkin. 1 jam setengah. 1 jam setengah lah itu. 1 jam setengah kena tilang. Uang honornya itu langsung hilang itu buat bayar tilang. Ada aja. Ada aja. Nah, jadi Dava tuh selain kesana buat ngambil honor tuh, Dava tuh ada tahu nggak yang disenangi seorang pembaca buku itu apa? Nah, mungkin Sobat PMM coba nih bayangin, apa sih yang disukai sama seorang pembaca buku? Apa tuh? Nah, jadi jawabannya ini. Nah, Dava ini selain mengambil honor, Dava itu suka dengan suara ketik dan bau cetakan, percetakan. Ya di sana kan ya kantor Kantor cetak, kantor media. Jadi kan mau nggak mau pasti ada percetakan di sana dong. Ya. Nah, jadi di sana itu, nah Dava ini sangat suka mencium bau buku. Nah, di sini ada buku nih, Dav. Coba kayak gimana, Dav? Kalau apa? Cium harus bau nyatain ya. Ya. Gini. Cium-cium. Tapi ya ini sih, tapi waktu itu kan memang karena pas itu media di daerahku itu di Kalsel itu ada dua, memang ada sastranya yang tadi yang aku ambil honor pertama tadi dan yang kedua gitu. Iya. Ya aku sebut inisial RB lah gitu ya. Iya. Nah itu media ini memang kalau yang ngambil honor itu harus ke kantor percetakannya gitu. Dan karena memang di sana yang ada bendaharanya gitu kan, ada dan lain-lain lah gitu. Jadi aku datang ke sana dan ngambil. Nah memang posisi ngambil honornya ngambil ke ruangan yang honornya itu memang lewatin area-area percetakan koran-korannya gitu, medianya kan gitu. Jadi di situ aroma-aroma kertasnya gitu ya, yang masih baru gitu ya. Iya. Ya menurutku itu dalam tuh puitis banget lah gitu bagiku gitu. Berkesan lah gitu. Makanya aku semangat banget ketika ngambil honor ke sana gitu. Ini medianya beda ya sama yang tadi gitu. Iya. Medianya beda, tapi ini termasuk media yang gede juga waktu itu di Kalsel gitu. Nah, jadi emang bukan karena Dava ingin mengambil honor, tapi lebih tepatnya asik aja ya, Dav ya? Dengan itu aroma. Ya, dengan aroma kertas apalagi cetakannya itu. Dengar suara tik-tik orang-orang lagi ngetik, mempersiapkan berita-berita kayak gitu. Oh iya, berarti kalau kayak gitu tuh Dava emang sudah mengirimkan karyanya ke media-media itu mulai sejak dini berarti ya? Sejak SMA lah hitungannya? SMA lah awal. Bener berarti ya? Awal-awal SMA. Kenapa tuh emangnya? Kenapa kok harus ke media gitu? Kenapa kok nggak Dava? Biasanya kan orang-orang anak-anak umur-umuran segitu tuh nggak mau kan ya? Ngirim-ngirim ke media gitu, buat apa gitu, malu gitu kan. Yaudah saya disimpen buku-buku diary gitu yang biasanya diklip-klip diklip-klip terus nanti ada gambar-gambar Naruto mungkin karena laki-laki, kalau cewek-cewek Barbie. Ada puisi-puisi buat cewek gitu ya. Ada puisi-puisi yang istilahnya admirer, apa bahasanya itu ya? Secret itulah ya. Rahasia lah gitu. Pengagum rahasia. Nah, jadi kita tulis itu nanti nggak disimpan. Kenapa kok dari dulu Dava sangat suka kirim-kirim ke media-media? Apa alasannya tuh? Jadi sebenarnya sih itu panjang ya ininya sejarahnya gitu, kenapa aku kirim ke media gitu. Jadi pas awal-awal aku nulis itu kan aku sebenarnya lebih banyak nulis di buku tulis gitu. Ya. Jadi dulu kan tiap tahun ajaran baru itu kan biasanya banyak beli buku tulis tuh kan, lebihan gitu. Ya. Ada lebihan banyak, terus akhirnya karya-karya itu aku tulis di situ gitu. Di buku tulis sampai belasan lah dulu mungkin ada gitu. Buku tulis itu penuh dengan tulisan-tulisanku semua gitu, coretan-coretanku kan gitu. Sampai kemudian aku sempet kayak merasa mungkin kesal lah dengan apa sih ini yang aku tulis ini apa gitu. Kok kayaknya nggak ada yang bisa diperoleh lah gitu, dan baik itu secara nilai atau apapun lah itu. Terus kemudian aku mikir bahwa ini tulisan-tulisan ini aku buang aja lah gitu ke bak sampah gitu. Aku buang ke bak sampah di belakang sekolah gitu. Iya. Ya akhirnya memang aku lakukan gitu. Aku buang ke bak sampah belakang sekolah gitu, karena mungkin aku merasa kecewa atau frustasi gitu dengan tulisan-tulisan itu kan. Kemudian dari kejadian itu kemudian akhirnya daripada aku buang, mendingan aku misalnya ada karya-karya lagi aku kirim ke media aja nih gitu. Iya. Biar bisa dapat pembaca yang lebih luas lah gitu, yang lebih banyak gitu kan. Ya meskipun aku juga nggak tahu siapa aja yang baca karyaku kan gitu, tapi setidaknya
karyaku itu bisa dapat ruang yang lebih lah gitu di publik gitu kan, dibaca orang lah gitu. Nah kemudian aku ya pertama-tama sih aku kan nyari-nyari media itu juga nggak mudah kan gitu awal-awal itu, sampai akhirnya aku nemu grup Sastra Minggu di Facebook. Jadi Sastra Minggu ini salah satu grup yang dari tahun berapa ya, 2010 atau 2011 gitu udah bertahan gitu, bertahan cukup lama gitu. Dan dia yang banyak infoin misalnya email media gitu, atau ada media-media baru gitu yang ini kan, yang menerima karya gitu. Aku dari sana tahunya gitu. Dari sana juga kemudian aku tahu ada media di daerahku yang terima karya sastra gitu. Nah itu ya cukup panjang ya, karena memang awal-awal aku ngirim ke media itu ada pengalaman konyolnya juga gitu. Iya, gimana tuh? Jadi awal-awal itu karena aku kan biasanya kalau nulis di buku itu kan satu karya gitu kan. Nah aku tuh ngirim ke media itu ngirimnya di badan email gitu. Di badan email aku ketik gitu, misalnya ada 2 puisi aku ketik gitu. Aku ketik dengan surat ini Pak Bu, saya ngirim karya gitu kan. Ya, Kirim ke media buat dimuat gitu. Bla 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 gitu. Nah, kemudian jawabannya. Nah, ini yang ininya gitu kan. Jadi menarik. Waktu itu pertama kali dimuat itu di media yang aku ngambil ada percetakan tadi itu pertama kali dimuat, dan aku sangat berterima kasih dengan media itu gitu, yang ibaratnya dia yang memperkenalkan karyaku pertama kali gitu untuk area Kalsel ya waktu itu ya gitu. Karena kemudian akhirnya dari media yang tadi memuat karyaku itu dari si redakturnya ini yang kemudian ngasih tahu entah lewat email atau lewat apa gitu. Tiba-tiba dari ibuku tuh tiba-tiba ngasih tahu ke aku gitu. Aku nggak tahu, mungkin ibuku punya teman yang kerja di sana, bagaimana aku nggak tahu kan. Itu karyamu kemarin yang di radar Banjarmasin lah gitu. Iya. Karyamu itu. Sebut aja itu ya. Karyamu yang di sana itu, kata redakturnya kok ngirimnya di badan email gitu. Kenapa nggak harusnya pakai Word gitu kan, dikumpulin gitu. Kumpulin jadi file. Jadi file, jadi satu, gitu. Jadi dari sana aku belajar juga sih sebenarnya gitu kan, dari yang pengalaman itu tadi gitu. Kayak gitu. Ya, menarik. Karena Sobat PMM ya, mungkin dariku sendiri, aku nggak kepikiran sama sekali untuk anak SMA mengirimkan ke media gitu. Karena emang terbatas, apalagi sama di daerahku kan, aku kan dari misalnya bukan daerah yang melek dalam artian secara media gitu. Media. Kita hanya bermain di sawah deket-deket ini jagongan di saung gitu di halaman rumah, ya di taman-taman gitu. Sebelum belum kepikiran, karena media yang kita tahu adalah ya itu tadi, cuma tulis aja, kita tulis gitu. Terus di buku tulis gitu. Buku tulis. Soalnya sebenarnya kalau Sobat PMM tahu, sebenarnya aku ini Dava. Jadi Dava ini jadi salah satu inspirator dulu ketika kuliah untuk mengirimkan tulisan di media. Ini Dava orangnya ini yang sangat berjasa. Akhirnya akhir-akhir ini sangat senang untuk mengirimkan ke media gitu. Media. Dulu kan Dava itu, mana karya-karyamu, mau lihat itu, atau enggak biasa, mana karya-karyamu gitu. Aku aku lihat-lihat. Dava tuh sering kasih masukan, kasih ulasan dari karya-karyaku. Nah, kirim dong ke media. Ini ada media-media. Dava ini yang kenalin. Jadi kayak gitu nih Sobat PMM. Dava ini emangnya keren lah, jangan diraguin lagi gitu. Kalau bingung gitu, siapa sih Mama Dava, searching aja, udah banyak tuh tulisan-tulisan. Nah, bukan karya, mukanya Dava itu udah banyak jadi karikatur tuh di media sosial tuh. Nah, berarti ini juga sih aku tertarik nih tadi kan. Berarti kan selama perjuangan kepenulisan Dava nih ya, dari dulu sampai sekarang ada banyak hal yang berjasa. Selain tadi bacaan udah tentu, tokoh pasti. Ini mungkin kelas menulis, apalagi kelas menulis. Ini aku ada lucu nih. Kelas menulisnya menarik dan unik menurutku. Pindah tangan. Ya tadi pindah tangan ya. Pindah tangan. Mungkin kalau yang aku bayangin ya Dav ya, pindah tangan tuh pas ketika baca profilmu tuh, kamu cerita ke aku kemarin pindah tangan. Ini kayak semacam padepokan silat gitu. Pindah tangan gitu. Nah, bisa nggak dong selain pindah tangan ada lagi nggak kelas-kelas menulis yang Dava ikutin nih? Jadi kalau yang kelas menulis berpindah tangan itu kan aku ikutin pas SMP gitu. Ya. SMP kan aku masih iseng-iseng lah istilahnya gitu untuk
untuk kenal dengan dunia kepenulisan atau sastra itu kan gitu. Kemudian aku pas sudah jauh setelah itu kan, pas aku kuliah gitu, tahun 2018 ada penyair dari Bekasi, aslinya Purworejo sih, namanya Budi Setiawan, kalau teman-teman tahu itu. Jadi itu beliau itu yang menginisiasi untuk membentuk kelas itu gitu. Jadi gitu. ada namanya kelas puisi Bekasi gitu. Jadi kelas puisi Bekasi ini sebenarnya unik juga ya, karena anggota-anggotanya itu berasal dari berbagai daerah gitu. Jadi nggak yang cuma sebatas Bekasi aja, nggak sesuai namanya Bekasi. Enggak. Jadi untuk area luar juga lah gitu. Awal-awal sih katanya untuk area Jabodetabek aja gitu. Kemudian akhirnya dibikin kelas itu formatnya grup WhatsApp gitu. Jadi setiap beberapa hari atau beberapa ini sekali di situ ada setoran karya gitu. Jadi teman-teman ngirim karya ke moderator, terus moderator yang nanti menayangkan karya itu di grup gitu. Baru nanti dalam istilah kata itu dibantai beramai-ramai gitu di dalam grup itu gitu. Entah Asik itu nih, nanti asik nih. entah itu nanti dikomentarin gimana gitu, nanti bebas lah gitu. Yang penting kita Iya. berargumen, menyampaikan pendapat gitu di dalam kelas itu gitu. Jangan sampai kita cuma bilang, puisi ini mantep nih, keren Bagus, nih, cakep iya gitu. banget Nah, lah. itu jangan. Umum banget tuh, klasik. Jadi itu sangat dilarang di situ. Iya, Jadi iya. kita harus mengeluarkan argumen, baik itu beberapa kalimat atau apapun lah gitu. Yang penting kita menyampaikan argumen terhadap karya itu, dan jangan sampai kita bilang karya itu cuma bagus-bagus aja gitu. Kayak gitu. Wah. Jadi ya itulah. Jadi sebenarnya kelas itu menariknya juga karena di sisi yang lain kelas itu juga menyodorkan tema-tema gitu. Jadi misalnya tema ini bulan ini Ramadan misalnya. temanya minggu ini misalnya temanya Ramadan gitu. Terus minggu berikutnya lagi temanya kurma gitu. Iya. Atau minggu berikutnya lagi temanya kopiah gitu. Jadi hal-hal yang mungkin itu objek-objek yang mungkin ya remeh lah gitu ya, Iya. nggak yang terlalu Yang ini tidak banget. terlihat. Nah, kalau misalnya cinta itu kan udah terlalu umum gitu. Benar-benar. Jadi KPB ini lebih banyak mengangkat tema-tema yang mungkin itu unik atau memang ranahnya itu terlalu personal gitu, nggak yang terlalu diekspos banget kan gitu, kayak gitu. Wah, iya. Berarti emang banyak ya, selain emang menulis secara sendirian dan bersama teman-teman, mungkin ada lagi ya sangat berjasa tadi kelas puisi Bekasi sama pindah tangan. Pindah tangan. Jadi tadi nih kayaknya pindah tangan bener nggak sih Sobat PMM masih kurang panjang gitu penjelasannya tentang pindah tangan sendiri. Dan mungkin bisa jelasin nggak itu? Pindah tangan itu sebenarnya kelas yang seperti apa itu? Jadi sebenarnya kelas menulis berpindah tangan ini salah satu metode yang diperkenalkan sama penulis di Kalimantan Selatan, yaitu Pak Ali Samsudin Arsi. Ya. Jadi beliau ini salah satu yang menjadi mentor siswa-siswa di Kalsel gitu kebanyakan dalam mengenal dunia literasi, khususnya kelas-kelas kepenulisannya gitu. Jadi metode beliau ini lebih membuat siswa-siswa atau pelajar dulu di zaman aku dulu itu lebih lebih bisa mengeksplor dirinya untuk mengumpulkan kata-kata gitu. Kata-kata atau ungkapan yang dia dapat dari pengalaman melihat langsung kejadian di sekeliling gitu. Jadi misalnya kami berkumpul di daerah Minggu Raya namanya dulu, di Banjarbaru itu di daerahku. Jadi dulu di Minggu Raya itu kami melihat aktivitas orang-orang di jalanan, orang-orang yang berjualan gitu kan, di situ banyak gitu. Nah di situ kami dibiasakan untuk menulis hal-hal yang kami lihat itu gitu. Benar. Jadi biar nantinya kita bisa menangkap hal-hal yang mungkin ada nih yang bisa kita olah ke dalam karya gitu kan. Jadi dari hal-hal itu yang kemudian bisa kita olah ke dalam karya, dan pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membentuk murid-murid dari kelas menulis berpindah tangan ini bisa menulis dengan gayanya sendiri gitu. Tapi itu tadi kita disuruh mengumpulkan kata-kata atau ungkapan yang unik, atau itu ungkapan-ungkapan yang nggak biasa lah gitu, dari pengalaman kita melihat hal-hal yang biasa tadi gitu, yang orang berjualan lah, orang berkendara di jalanan gitu, kayak gitu. Gitu. Oh, berarti emang yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita. Dari kita ini, dan juga istilahnya mungkin kayak ini estafet gitu ya. Lebih mengeksplor pengalaman masing-masing ketika melihat realitas gitu. Benar. Nah, berarti emang banyak lah istilahnya dari pengalaman dan lain sebagainya. Emang berarti kan ada di belakang Dava ini memang ada yang selain menginspirasi, ada yang membantu dan mendorong Dava. Apalagi tadi tuh saling bantai membantai. Saling bantai karya. Itu karena emang kalau kita menulis kalau sendirian tuh bingung ya. Siapa teman kita, dan ya udah ketika kita menulis tulisan kita aja gitu.
tidak kita bisa melihat ada pembanding karya kita sendiri ataupun yang bisa menilai karya, karena emang ya kalau circle-circle ataupun teman-teman tuh biasa ya, yes, bagus dah, keren gitu paling ya. Paling Umum ya. Bagus, mantap. Bagus, keren, mantap gitu. Udah selesai di sana gitu. Akhirnya ya kita ketika buat karya kering gitu. Buat apa lagi? Nah, terus berarti selain itu kan berarti kita Dava sendiri ya dilatih untuk mengolah tema-tema yang dekat, tematik-tematik selain menulis puisi dengan apa sesuai mood saja gitu. Berarti ada ini ya pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat dekat dengan Dava. Nah, ada nggak kira-kira tema-tema yang menurut Dava itu sangat lekat? Mungkin kalau tema ini Dava. Karena ya mungkin nanti deh aku mau konfirmasi ketika Dava udah jawab, benar gak apa yang tak asumsikan untuk Dava sendiri gitu. Gimana Dav? Jadi ada nggak tema-tema tersendiri yang khusus? Oh ini Dava. Jadi sebenarnya kalau di awal-awal sih aku tuh lebih banyak mengeksplorasi tema-tema yang seputar diri aku sendiri gitu. Misalnya percintaan kah gitu. Atau hal-hal yang sifatnya lebih aku rasakan secara pribadi gitu, nggak ke orang lain kan. Kemudian aku beranjak ke tema-tema misalnya keibuan gitu, sosok seorang ibu gitu. Ketika aku membaca karya Aan Mansur misalnya, melihat Habib bekerja kan itu. Ya. Di tahun-tahun aku SMA itu kemudian Aan Mansur lagi booming-boomingnya kan dengan AADC lah, dengan melihat Habib bekerja gitu kan, lagi booming banget pas tahun-tahun itu gitu. Dengan Tak Ada Noyok Hari Ini. Kemudian aku mengeksplor gimana kemudian Aan Mansur itu bisa menggabungkan antara misalnya tema-tema cinta dengan tema-tema yang sifatnya mungkin lebih sosial gitu, basicnya gitu. Misalnya kayak di puisi aku lupa Aan Mansur ada nulis puisi tentang ada di situ ada diksi polisi, ada cinta, ada perempuan juga yang bisa dibawakan jadi satu kesatuan gitu. Oh berarti aku di situ berpikir bahwa kemudian karya sastra atau khususnya puisi itu nggak cuma bisa ngomongin cinta aja gitu, tapi juga bisa ngomongin banyak hal gitu, yang entah itu kehidupan di sekitar kita, kehidupan sosial gitu, agama dan sebagainya gitu. Nah kemudian sampai aku berada pada titik aku sengaja mengumpulkan puisi-puisi yang sifatnya lebih bernada religius mungkin dalam tanda kutip gitu, religius, dan respon teman-teman ya alhamdulillah ya baik lah gitu dengan karya itu kan. Meskipun mungkin karya itu bisa dibilang karya yang apa ya, kalau dalam bahasa sastrawinya itu gelap lah gitu, karya-karya yang kita butuh referensi lain atau pembacaan orang yang lebih paham terhadap karya itu gitu, untuk mengupas karya itu lebih jauh gitu, kayak gitu. Jadi awal-awal sih yang paling ini banget tema-tema religius ya, religius itu tema-tema yang paling banyak aku olah ke dalam karya gitu. Entah itu pengalaman aku di dalam lingkungan misalnya sosial aku gitu kan, di dalam keluarga gitu, yang banyak misalnya kalau di lingkungan aku itu ada namanya pembacaan manakib. Itu manakib itu kalau di daerahku ya, aku nggak tahu daerah lain ada apa enggak. Jadi itu adalah pembacaan riwayat dari orang-orang yang beliau disebutnya sebagai kiai atau ulama gitu di daerah itu, yang beliau itu menguasai daerah itu gitu, atau sebagai yang dituakan lah gitu ya di daerah tertentu. Yang ketika pembacaan manakib itu dilakukan, itu yang uniknya adalah orang-orang yang mengadakan acara itu mereka menyalakan kemenyan gitu, membakar kemenyan gitu, sambil membaca manakib itu gitu. Yang sepengetahuan aku seperti itu gitu. Jadi ketika ada pengalaman-pengalaman apa ya yang bisa aku sebut agak-agak berbau religi seperti itu, yang kedaerahan gitu, yang unik gitu kan, yang apa ya, bagiku membekas lah gitu. Ya bagiku kenapa kemudian itu nggak bisa kita angkat ke dalam karya sastra khususnya puisi gitu kan. Ya mungkin aku nggak mengangkat secara spesifik hal itu, tapi kemudian itu berpengaruh dan membentuk ke dalam karya-karya kepenulisan aku sendiri gitu. Ya, karena emang nih benar berarti ya, konfirmasi dan pembacaan terhadap karya Dava emang sangat religius, tapi banal. Karena emang Dava ini nakal kadang di dalam apa? Nakal dalam artian memang benar-benar memasukkan diksi-diksi yang nakal-nakal, atau enggak cara permainan, pengungkapan. Apalagi Dava ini senang sekali dalam mengungkapkan apa? Tokoh-tokoh di dalam karya-karyanya. Tokoh-tokoh. Seperti apa? Hesti. Ya nggak sih? Nah, terus apa tokoh-tokoh lain lah. Apalagi yang baru-baru ini gitu. Nah, jadi juga Dava ini sudah mengeluarkan berapa buku, Dav?
Baru 2 lah. Baru 2. Nah, ini bener-bener lekat lah sama yang tadi gue obrolin tentang religiusitas. Nah, Dava ini ada ini ya, apa kalau nggak salah Talqin. Talqin itu buku pertama. Buku pertama. Talqin. Bisa jelasin nggak tuh di Talqin ini apa sih gitu yang ingin apa? Talqin ini terbuat di tahun berapa? Tahun 2017, 2016, 2017-an lah. Nah, pasti masih masa SMA ya. Masa-masa SMA. Nah, keinginan waktu masa itu mengeluarkan buku Talqin ini ada apa sih yang ingin disampaikan? Jadi sebenarnya itu kalau alasannya sih lebih ke alasan yang klise banget ya waktu itu. Karena itu kan puisi-puisi di dalam buku itu sebenarnya puisi yang aku kumpulkan ketika aku menang dalam sebuah ajang gitu. Dalam ada perlombaan lah gitu ya yang penulisan kreatif dari salah satu komunitas. Iya. Yang sampai sekarang ya masih ada lah komunitasnya gitu, komunitas di sebuah grup Facebook gitu. Dan hadiahnya itu dia diberangkatkan ke Ubud Writers gitu. Iya. Di tahun itu gitu, di tahun berapa ya, 2016 aku seingatku itu, 2016 Oktober itu. Jadi deadline-nya itu kalau nggak salah sekitar ya awal-awal Oktober lah gitu, kirimkan karya-karya itu gitu kan ke grup Facebook itu gitu. Dan puisi yang dikumpulkan itu sebanyak 25 gitu, 25 puisi gitu kan. Dan kemudian aku kumpulkan gitu kan yang mungkin tema-temanya punya benang merah lah gitu ya, religius tadi gitu. Kemudian aku kirimkan dan aku ya udah loss lah istilahnya gitu. Ya biarkan nanti mau menang atau enggak gitu kan, ya udah. Terus sampai akhirnya pengumuman dan akhirnya karyaku itu atau manuskripku itu mendapat predikat sebagai pemenang gitu, kategori puisi gitu. Dan akhirnya berangkat ke Ubud Writers di tahun itu, dari 2016 gitu kan. Pengalaman gue sebagai anak SMA yang datang ke festival besar seperti Ubud Writers gitu kan, yang wah itu festival yang dibakar datang melihat orang-orang yang bisa kamu baca ya. Penulis-penulis dari berbagai belahan dunia gitu kan datang di situ kan. Pada ngomongin karya gitu, pada ngomongin isu-isu entah itu sosial gitu kan atau kebudayaan secara umum gitu. Dan dari karya itu juga sih yang aku unik mungkin karya yang pertama itu ya atau Talqin itu dia juga membicarakan hal yang lekat dengan daerahku juga mungkin ya. Misalnya Talqin itu kan adalah ketika ada prosesi ketika mayit itu dimasukkan ke dalam liang kubur dan dia dibisikkan doa-doa di telinganya. Gitu. Dan itu aku nggak tahu apakah di daerah lain juga ada apa enggak ya istilah itu gitu, Talqin itu. Dan itu yang mungkin aku bisa juga menginikan bahwa karya itu sebenarnya juga banyak mengangkat isu-isu tentang kematian kan di dalam Talqin itu gitu. Itu banyak kesana gitu, kayak gitu, seperti itu. Kepikiran aku anak SMA nggak ngomong kayak gituan, Dav. Nah, tapi ini karena kita podcast meja makan seharusnya sebenarnya selama awal-awal itu kita ini. Nah, karena sekarang edisi Ramadan. Nah, berhubung ini mau azan apa udah azan? Udah azan. Nah, jadi monggo kita buka puasa bareng-bareng. Monggo. Selamat berbuka. Loh, beriklan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah Dav ya. Jadi kita sudah buka puasa. Nah, jadi sesuai namanya podcast meja makan Dav. Nah, jadi kita sebenarnya santai aja podcast sambil ngobrol sambil kita cerita-cerita sesuai tagline-nya tadi, makan yang ada, ngobrol apa aja. Nah, jadi sekarang habis ini nih karena udah buka puasa, jadi Dava kalau mau sambil makan belah-belah. Tapi jangan Dav, enggak boleh. Nah, jadi keselak nanti. Iya, keselak apalagi kan. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, Dava bisa sambil minum-minum. Oke. Siap. Lanjut ya. Nah, jadi tadi tuh berarti kan emang ada keinginan muatan-muatan sendiri ya dari karya-karya Dava di kumpulan puisi yang pertama, apalagi kan langsung dapat nominasi untuk datang ke Ubud Writers. Karena emang ini ya menurutku emang festival yang bergengsi lah untuk penulis, apalagi Dava notabene baru pertama anak SMA lagi. Anak SMA yang biasa notabene tuh orang-orang tua gitu kan yang udah beruban apalagi ya. Ini anak-anak muda datang ke Ubud Writers. Nah, keren ya. Tepuk tangan buat Dava. Nah, berarti untuk yang kedua nih, karena Dava ini sebenarnya kan udah punya buku kedua. Nah, buku kedua kan Suara Tanah Asal. Suara Tanah Asal. Buku covernya kalau saya ingatku ini tapak kaki itu. Tapak kaki sama gersang-gersang gitu ya. Nah, apa nih buku puisi kedua ini nyawanya apa nih? Lebih mungkin kalau yang buku kedua aku lebih fleksibel dan nggak terbebani dengan tema-tema gitu. Ya. Jadi aku lebih banyak mengeksplor ketika misalnya hal-hal yang aku temui di Surabaya atau yang aku temui ketika aku pulang ke Banjarbaru gitu kan. Ketika aku
lihat hal-hal yang ada di sekeliling aku lah gitu. Entah itu ketika aku lagi beli makan gitu, lagi berkegiatan di luar gitu. Tapi kemudian nanti pas masuk ke dalam dunia penulisannya atau ke dalam teksnya itu aku justru mengolah dengan hal-hal lain gitu. Misalnya tentang kerinduan kepada kampung halaman gitu. Dan lebih banyak mungkin aku mengolah dari pengalaman-pengalaman ketika punya hubungan dengan orang tua gitu, dengan saudara dan sebagainya gitu. Jadi lebih nggak terbebani sih di yang Suara Tanah Asal gitu daripada buku yang pertama gitu. Tapi ya kalau aku pribadi ya aku justru lebih merasa berhasil dalam artian yang lain gitu ya, berhasil itu lebih berhasil di Talqin, karena Talqin ini yang menurutku tonggaknya lah gitu istilahnya ya, tonggak untuk aku masuk ke dunia sastranya gitu. Dan aku kenal dengan lingkungannya tadi yang luas tadi gitu, ada grup sastra minggu gitu. Terus aku pergi ke mana, Ubud Writers, dan aku bisa lebih kenal dengan banyak orang gitu di situ gitu. Bentar, kita kunyah-kunyah dulu ya. Berarti dari Dava sendiri nih ya, dari kedua tersebut. Nah apalagi nih Sobat PMM, di tahun-tahun kemarin baru aja nih Dava ini dapat penghargaan manuskrip 3 terbaik Arus Sastra Kalimantan Selatan. Arus Sastra. Nah ceritain nih, berarti kan banyak sekali sebenarnya karya Dava, apalagi yang baru tahun ini aja nih, di akhir tahun 2023 Dava menangkan kumpulan puisi ya, manuskrip puisi. Kumpulan puisi. Manuskrip puisi Arus Sastra. Apa tuh? Karya-karya Dava tuh dari tahun berapa tuh yang ada di naskah itu? Oh, di naskah itu. Jadi manuskripku yang menang Arus Sastra Kalimantan Selatan itu karya-karya yang aku tulis dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi memang kan syaratnya itu karya-karya yang dari tahun 2020 kalau aku nggak salah itu dikumpulkan dan minimal 50 halaman gitu. Dengan temanya sebenarnya nggak ada dibatasi tema gitu. Tapi ada tema besar yang membentuk sayembara atau lomba itu gitu, yaitu dari sungai sastra ke sungai apa gitu, aku lupa gitu. Pokoknya sungai sastra lah gitu. Kemudian aku di situ lebih banyak lagi mengangkat mungkin hal-hal yang dekat dengan aku sendiri gitu, kayak persona dengan sosok ibu gitu, atau dengan kampung halaman gitu. Dan lebih banyak main-mainnya juga sebenarnya di naskah itu gitu. Entah itu aku pengaruh dari bacaan-bacaannya, misalnya kayak Joko Pindurbo gitu, atau puisi-puisinya Remi Selado dan sebagainya gitu, yang aku olah ke dalam puisiku gitu kan, yang berpengaruh lah gitu ke dalam manuskrip itu gitu. Kebanyakan seperti itu gitu. Tapi kalau dari sisi yang misalnya apakah manuskripku itu ada juga benang merahnya dengan yang Talqin gitu, aku pikir ada gitu, karena di situ juga membicarakan religiusitas juga gitu, hal-hal yang ya kalau gue boleh bisa bilang mungkin agak sakral gitu, kayak gitu, yang aku olah, aku bolak-balikan gitu perspektifnya kayak gitu. Iya, karena emang melihat kumpulan puisi Dava yang pertama, yang kedua sampai ke yang ketiga ini, kemarin aku baru dikirim nih sama Dava manuskrip yang ini yang menang Arus Sastra, dari Talqin sampai Suara Tanah Asal ini. Ketika melihat puisi-puisi Dava yang sekarang ini agak renggangannya, lompatannya agak lumayan gitu. Entah mungkin agak ada terpengaruhnya dengan Dava yang berada di Surabaya. Apakah terpengaruh dengan karya-karya Jawa Timuran gitu? Ada nggak? Ya sih, jadi pas aku awal-awal ya, maksudnya pas masuk ke UNER gitu, ke Surabaya gitu, aku kenal dengan P. Haryanto, kalau teman-teman tahu ya. Pak Haryanto ini salah satu jebolan dari UNER ya gitu, yang banyak menyuarakan tentang puisi-puisi gelap atau manifesto surrealisme kan yang kita tahu gitu. Jadi beliau ini yang juga jadi mentorku juga ketika di Jawa Timur gitu, yang banyak mendorong atau memberikan kritik lah terhadap karya-karyaku, misalnya ketika karyaku agak-agak condong ke gaya-gaya yang ala-alaan Mansur gitu, beliau yang memberikan teguran gitu. Kenapa kok karyamu kayak gini, dikasih masukan dan sebagainya gitu. Misalnya kalau keterpengaruhan pasti ada gitu, karena aku juga sangat-sangat menyukai penyair-penyair yang datang dari wilayah Jawa Timur ini gitu. Misalnya kayak Pak Wiharyanto tadi, terus ada Pak Indra Cahyadi gitu misalnya kan, yang itu banyak mengangkat hal yang aku mungkin bisa sebut puisi-puisi yang kalau bahasa ekstrem itu kayak gaya-gaya mabuk gitu, yang zigzag gitu kan, secara itu pengucapan lah gitu.
Bandingkan misalnya dengan puisi-puisi Aan Mansur atau Adi Mas Immanuel gitu yang dia teratur gitu kan, ngomongin hal-hal misalnya percintaan atau kitab suci dan sebagainya gitu kan. Kalau puisi Indra Cahyadi dan W. Haryanto kan dia lebih banyak menyuarakan hal-hal yang itu kayaknya personal banget bagi penyairnya gitu, dan dari pembaca mungkin akan sangat sulit untuk masuk ke sana gitu. Tapi aku tetap menyukai karya-karya mereka karena ungkapan-ungkapannya yang orisinil dan lebih ngena lah bagiku pribadi gitu. Iya. Nah, karena ini tadi mulai dari pembacaan dan lain sebagainya, karya sastra itu kan punya satu hal yang rumit gitu dan tidak ada dan tidak hadir di dalam ruang realitas gitu kan. Pasti ada aja di luar dari hal yang sana gitu yang mungkin diada-ada gitu. Atau dari ruang imajinasi yang turun melalui karya tulisan. Nah, menurut Dava sendiri ya, apalagi sudah berapa tahun Dava menulis. Ketika Dava sudah lulus gitu kan, pasti kan banyak lagi rintangan yang harus Dava pikirkan, entah mulai dari karir, keuangan dan lain sebagainya. Akhirnya Dava menghidupi diri sendiri, punya makanan di dalam kamar gitu atau dalam kos, kehidupan sehari-hari harus makan, bangun, itu kepikiran hal-hal lain, percintaan, apakah kita harus menikah setelah ini gitu kan, pasti ada tuh. Nah, kenapa kok Dava masih tetap bertahan sampai saat ini? Kenapa kok nggak lebih meninggalkan dunia kepenulisan? Ya karena bagiku pribadi ya, bagiku pribadi memang nulis sastra atau nulis puisi itu sebagai aktivitas untuk kita mengatasi hal-hal yang udah rutin gitu. Jadi misalnya kita seharian berkuliah gitu kan, kita berkuliah dengan kita dimasuki banyak teori-teori asing gitu kan, teori-teori barat gitu, hal-hal yang itu justru membuat kita muak gitu kan dengan realitas sendiri gitu. Dan bagiku menulis adalah salah satu cara untuk melawan realitas itu sendiri gitu. Kita bisa menciptakan dunia kita sendiri, hal-hal yang itu sifatnya personal tapi mungkin juga bisa jadi hal yang komunal juga bagi orang lain gitu, bisa dinikmati orang lain lah gitu. Jadi bagiku yang menulis itu sebagai upaya kita melawan realitas itu sendiri gitu, bahwa realitas itu kan kadang menjengkelkan gitu kan. Kalau dalam istilah Surabaya mungkin ada bahasa-bahasa kasar lah gitu ketika melihat realitas, misalnya kemacetan di jalan gitu. Ya, apalagi Surabaya kan daerah-daerah Kertajaya sana lah gitu yang tiap hari macet gitu kan, yang ya pasti ada hal yang kita berusaha untuk kita tolak dari realitas itu sendiri gitu. Dimana kemudian misalnya aku di dalam karya lebih banyak membicarakan ruang-ruang sunyi gitu di dalam karyaku gitu kan, meskipun itu mungkin nanti juga bisa bergerak ke ruang-ruang yang sifatnya komunal gitu atau sosial gitu ya, kayak gitu. Melawan realitas. Ini berat ya, karena emang di dalam karya sastra, apalagi khususnya karya-karya Dava sendiri, memang terlihat agak ada keperbedaan gitu di dalam realitas yang ada, apalagi dengan diksi melawan. Nah, kayak gitu. Berdirinya Dava hingga saat ini, apalagi dalam dunia kepenulisan, dunia kesastraan, yang membuat Dava tetap bertahan. Ada nggak nih kira-kira statement untuk kawan-kawan muda yang ingin ataupun sudah berada di dalam ini, karena sekali nyebur ya harus tetap bertahan gitu. Gimana nih? Mungkin ada kesan, saran untuk kawan-kawan podcast Meja Makan ini? Ya kalau buatku pribadi atau buat teman-teman yang di luar sana ya, yang mungkin masih masih mau memasuki dunia sastra atau mau belajar seputar kepenulisan karya sastra gitu. Ya bagiku sih sastra hari ini itu sastra yang fleksibel gitu, dalam artian bahwa sastra hari ini sudah banyak penulis-penulis muda yang karya-karyanya lebih banyak dekat dengan kehidupan kita, dengan anak-anak muda gitu. Misalnya katakanlah Adi Mas Immanuel gitu kan, yang kita tahu, Aan Mansur, ada Sinta Febriani yang dari Makassar gitu, yang dia lebih banyak fokusnya ke dunia yang dekat banget dengan dunia anak muda gitu, yang relatable lah gitu, yang masuk ke dunia anak muda gitu, ketimbang mereka harus bersusah payah menciptakan dunia-dunia yang asing gitu. Misalnya gimana cara Aan Mansur nulis melihat Habib bekerja gitu. Kalau teman-teman yang karya-karya yang menurutku lebih populer loh ya, Aan Mansur melihat Habib bekerja gitu. Gimana cara Aan Mansur membangun puisi itu juga sangat berbeda
perbedaannya tipis dengan prosa gitu. Jadi puisi prosa juga bisa menjadi puisi Puisi, gitu. ya. Nah, gitu. Jadi sastra ini sih bagiku lebih banyak memudahkan karena kan banyak juga media-media sosial gitu. Misalnya kayak Instagram itu juga bisa dimanfaatkan gitu sebagai ruang kita berkarya sastra gitu. Entah itu kita bikin karya-karya draft-draft dulu gitu, misalnya kayak kutipan-kutipan puisi-puisi pendek dari yang kita olah gitu, yang kemudian nanti bisa kita olah lagi ketika kita ngetik di laptop gitu. Dan misalnya gimana cara seorang Afrizal Malna bikin Instagram itu menjadi ruang yang kreatif gitu. Misalnya dulu beliau bikin festival puisi jelek, ya. festival puisi jelek itu kan itu mungkin cara Afrizal untuk mengatasi kerutinan dalam puisi Indonesia hari ini kan, yang ya mungkin gayanya terlalu seragam gitu kan, atau gayanya terlalu banyak yang ngomongin hal-hal yang mungkin terlalu berat lah gitu untuk anak muda hari ini gitu kan. Jadi Afrizal Malna mendekati media sosial atau Instagram ini sebagai ruang berkreasi wahana anak-anak muda gitu, dengan bikin festival puisi jelek itu sendiri kan. Benar. Gimana kemudian puisi bisa dihubungkan dengan gambar gitu, dengan angka-angka gitu kan, dengan mungkin ya bahasanya nggak yang terlalu melangit banget lah gitu, tapi bisa membumikan anak-anak muda gitu, anak-anak muda hari ini gitu. Meskipun kemudian gimana kemudian banyak orang yang mempertentangkan hal-hal yang sifatnya yang kayak dibuat Afrizal tadi gitu, festival puisi jelek itu seolah-olah dibuat sebagai festival puisi-puisian gitu katanya gitu kan, yang meremehkan puisi lah gitu, bahwa puisi itu sebenarnya harusnya sakral gini gitu. Tapi bagiku ya enggak juga gitu, bahwa kemudian puisi sebagai ruang untuk anak-anak muda memasuki masa-masa dia melampiaskan pikirannya gitu, gagasan-gagasan dia gitu kan, melihat realitas hari ini yang ya mungkin carut marut lah gitu, dengan entah itu politik lah, dengan hal realitas di sekeliling dia gitu. Jadi menurutku ya sastra hari ini lebih fleksibel dan terbuka gitu bagi anak-anak muda gitu, dengan ruang-ruang yang banyak, ada media sosial dengan Instagram tadi, terus ada festival puisi jeleknya Afrizal Malna yang aku harap sih itu berlanjut ya gitu sampai nanti gitu. Mungkin ada festival puisi jelek yang kedua gitu yang bisa diteruskan sama Afrizal Malna itu sendiri gitu. Oke. Nah, jadi gitu mungkin untuk podcast Meja Makan kita yang pertama kali ini kita mendatangkan penulis sastrawan muda kita, The Muhammad Dafa, yang saat ini sedang berkecamuk di dunia Surabaya khususnya. Nah, Dafa ini mungkin ya seperti yang didengar dari awal hingga sekarang, ataupun yang kita bisa lihat di media sosial ataupun Google dan lain sebagainya, ruang-ruang internet kita. Memang banyak sekali mungkin kita bisa lihat bagaimana Dafa ini bergerak, bagaimana Dafa karya dengan karya-karyanya ini berjejalan. Kita bisa temukan di media sosial ataupun media-media online, media-media cetak. Dafa ini juga punya kedekatan dalam artian ada terpengaruhnya, keberpengaruhan Dafa di dalam dunia kepenulisanku juga, Daf. Karena banyak sekali, apalagi ya seperti yang kata Dafa tadi, menulis untuk melawan realitas. Karena ya di dalam realitas yang sekarang ini mungkin agak bukan jadi salah satu dunia yang ramah gitu, tapi dunia yang terbalik untuk kita, dan mungkin menyeramkan gitu, terlalu banyak monster di dalamnya. Jadi gitu mungkin untuk podcast Meja Makan kita kali ini, makan yang ada, ngobrolin apa aja. Saya Adnan Guntur dengan Dafa, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Meja Makan selanjutnya. Terima kasih teman-teman.